Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatwa Hamas Falatehan dari Politeknik Negeri Indramayu dengan nomor NIM 190439. Oke, di video sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana membuat ladder latihan 2, ladder diagram latihan 2. Dan kita akan membuat ladder diagram latihan 3, yakni dengan di sini ada gambar conveyor dengan motor 3 pas, dan di sini ada tombol start dan tombol stop dengan instruksi DOL dengan set dan reset. DOL di sini artinya direct online. Oke, dan di sini langsung lakukan pemrograman. Langsung kita buat saja, oke. Seperti biasa, kita ke project new. Oke. Oke, kita lihat soalnya. Di sini kita hanya ditunjukkan gambar conveyor motor 3 pas dan tombol start untuk memulai dan tombol stop untuk menghentikan aliran dari motor 3 pas conveyor ini. Seperti itu. Kita buat langsung di sini X0 sebagai tombol start untuk mengaktifkan conveyor dengan menggunakan simbol normally open. Dan kita langsung membuat outputnya. Outputnya adalah conveyor itu sendiri, yakni kita buat simbol Y0 karena di sini ada perintah untuk menggunakan set dan reset, maka sebelum membuat outputnya di sini kita harus membuat set. Oke. Dengan simbol seperti ini. Ini ditujukan untuk membuat set atau reset, seperti itu simbol ini. Oke. Dan kita harus membuat simbol stop untuk menonaktifkan conveyor tersebut. Oke, kita buat tombol stopnya dengan simbol X1. Gunakan normally open. Dan kita buat outputnya yakni Y0 karena di sini diperintahkan untuk menggunakan reset, maka kita harus menambahkan di sini reset. Oke, dengan simbol seperti ini. Oke. Mengapa output yang saya buat di sini adalah Y0 kedua-duanya? Karena kita membuat satu outputan yang sama seperti itu. Di sini hanya perintahnya hanya untuk membuat set dan reset untuk menyalakan dan mematikan conveyor ini, seperti itu. Oke, di sini sudah selesai pembuatan ladder diagramnya. Lalu kita compile, rebuild all, dan kita debug. Lalu start or stop simulation. Kita run. Oke. Oke, di sini sudah selesai. Maka kita langsung uji coba apakah ladder diagram yang kita buat ini, yang saya buat ini, itu sudah benar atau belum. Oke. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa di sini di aliran di reset ini sudah terjadi aliran listrik sudah masuk ke reset. Jadi fungsi reset di sini adalah sebagai sama seperti normally close, yakni untuk memutuskan aliran yang terhubung dari suatu aliran, seperti itu, dari aliran kiri ke kanan, seperti itu. Oke, di sini kita langsung tes untuk meng-on-kan. Oke, di sini ketika
X0 dinyalakan, ketika X0 diberikan force atau di-on-kan, maka konveyor ini akan menyala. Dan ketika di-off-kan, dia akan tetap menyala. Oke. Bagaimana cara meng-off-kan konveyor tersebut? Yakni dengan cara mereset aliran yang sudah dialiri dari tombol start ini, seperti itu. Oke. Di sini kita on-kan saja. Oke. Dah. Di sini ketika kita on-kan, maka aliran yang menuju ke reset ini akan menyala, dan reset ini akan memutuskan aliran yang ada pada aliran untuk menyalakan konveyor tersebut, seperti itu. Di sini terputus. Dan ketika kita off-kan yang tombol stop ini, maka aliran masih akan tetap terputus, seperti itu. Oke, demikian penjelasan latihan 3 yang bisa saya sampaikan. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatwa Hamas Falatehan dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin, Prodi D4 Perancangan Manufaktur dengan nomor NIM 1904039. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan ketiga dari Mitsubishi Electric PLC untuk memenuhi tugas otomasi industri. Oke. Di sini kita membaca tabel gambar dari Mitsubishi PLC yang nantinya akan kita wiring. Oke, di sini ada power supply. Power supply di sini ada dua garis, yakni garis merah dan garis hitam. Garis merah ini menunjukkan tanda positif atau aliran positif, dan dari garis hitam ini menunjukkan aliran negatif. Oke. Di sini ada aliran power supply 24 volt positif disambungkan ke PLC bagian SS. Lalu setelah itu di sini ada power supply dengan arus negatif 24 volt disambungkan ke COM 1 untuk menyalakan nanti PLC, seperti itu. Oke, langsung saja ke bagian push button. Push button ini di sini kita memakai dua push button, yakni push button satu sebagai start, tombol start, dan push button kedua sebagai tombol stop. Push button pertama ini, push button 1 atau push button untuk start, dia memiliki inputan yakni X0. Dan setelah itu push button pertama ini atau push button untuk start di jumper ke push button kedua untuk menyambungkan arus listrik ke push button kedua dari power supply, seperti itu. Dan push button kedua ini memiliki inputan yakni X1, dan X1 ini dan push button ini lalu disambungkan ke bagian di jumper ke power supply, seperti itu, ke minus 20 volt, 24 volt yang ini, seperti itu. Lalu kita langsung ke bagian output dari rangkaian ini. Di sini ada Y1 sebagai output, dia disambungkan ke ke plus 24 volt power supply, seperti itu. Dan di sini ada gambar kontaktor dengan arus 220 volt. Di sini juga ada garis yang berwarna merah dan hitam, yakni garis plus dan minus. Dari kontaktor ini 220 volt
arus positif disambungkan ke K1 AC coil A2 dan negatif dari aliran negatifnya ini disambungkan ke K1 coil A1 seperti itu. Oke, demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya kita akan langsung mencoba untuk mewiring di lapangan atau di bengkel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang wiring PLC latihan 3. Oke. Pertama, dari power supply plus 24 volt kita sambungkan ke PLC SS. Lalu kita sambungkan power supply negatif 24 volt ke push button 1. Lalu kita jumper push button dari push button 1 ke push button 2 untuk mengaktifkan push button 2. Oke. Lalu kita jumper lagi dari push button 2 ke COM 1 untuk mengaktifkan PLC. Lalu kita sambungkan masukkan input X0 ke push button normally open. Lalu kita masukkan input X1 ke push button normally close yang kedua, push button 2. Lalu kita sambungkan output Y1 ke kontaktor A1 minus 24 volt DC. Rudi boleh ngobrol sebentar. Lalu sambungkan dari plus kontaktor A1 24 volt DC ke SS. Lalu sambungkan dari 220 volt ke relay dan sambungkan kontaktor A1 ke relay normally open. Lalu sambungkan kontaktor A2 ke minus 220 volt untuk menghidupkan kontaktor DC AC 200 power supply. Oke, mari kita coba wiring diagram ini. Kita nyalakan mesinnya, on. Di sini SB1 sebagai tombol start dan SB2 sebagai tombol stop. Kita coba, mari lihat. Tombol start ditekan, dia menyala, dan tombol stop ditekan, dia menyala. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.